Halo semuanya, perkenalin nama saya Matthew Akasaragi. Saya dari program studi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang wacana amandemen Undang-Undang 1945. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan fondasi hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Undang-Undang 1945 ini berfungsi sebagai landasan konstitusional bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak kemerdekaan Indonesia, Undang-Undang 1945 ini telah mengalami beberapa kali amandemen. Dengan perubahan paling signifikan terjadi pada era antara reformasi tahun 1999 sampai dengan 2002. Saat ini muncul kembali wacana untuk mengamandemen Undang-Undang 1945 yang memicu berbagai diskusi dan terjadi di kalangan masyarakat dan para ahli hukum tata negara. Jadi menurut saya itu munculnya kembali untuk mengamandemen Undang-Undang 1945 ini dikarenakan ada beberapa faktor atau latar belakang yang memicu. Faktor yang pertama sebagai pemicu amandemen Undang-Undang 1945 itu adalah perkembangan zaman dan teknologi. Kemajuan pesat dalam berbagai bidang, terutama teknologi, akan menuntut adanya penyesuaian dalam hukum tertinggi negara. Yang kedua itu penguatan sistem demokrasi, di mana ada kebutuhan untuk terus memperkuat dan menyempurnakan sistem demokrasi di Indonesia. Yang ketiga itu adanya celah hukum, di mana pada poin ini ditemukannya beberapa celah hukum dan konstitusi yang perlu diperbaiki untuk menghindari penafsiran yang salah. Selanjutnya itu perlunya peningkatan kesejahteraan rakyat, di mana keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kebijakan fundamental yang tertuang dalam konstitusi. Jadi, pada wacana Undang-Undang Dasar 1945 ini, saya memiliki dua argumen, yaitu argumen pro dan argumen kontra. Yang pertama, saya akan menjelaskan argumen pro dari saya. Jadi, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, adanya penyesuaian dengan perkembangan zaman dan teknologi. Jadi, di sini Undang-Undang 1945 perlu mengakomodasi isu-isu kontemporer, seperti keamanan cyber, privasi data, dan regulasi kecerdasan buatan. Selanjutnya itu diperlukan adanya pasal-pasal yang mengatur tentang ekonomi digital dan e-commerce untuk mengikuti tren global. Selanjutnya, perlu adanya perbaikan checks and balance. Perbaikan sistem checks and balance ini melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia. Hal ini memerlukan pertimbangan yang matang dan partisipasi aktif dari berbagai elemen masyarakat untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan memang benar-benar memperkuat demokrasi dan melindungi kepentingan rakyat. Selanjutnya adalah memperkuat peran lembaga negara seperti DPR, DPD, dan konstitusi mahkamah. Selanjutnya, meninjau kembali kewenangan presiden untuk mencegah konstitusi kekuasaan. Yang ketiga itu ada penguatan perlindungan hak asasi manusia, yang dimana terbagi menjadi memasukkan pasal-pasal baru yang secara spesifik melindungi hak-hak kelompok minoritas. Yang kedua, memperkuat kebebasan dalam berekspresi dan menjelaskan konstitusi. Jadi, argumen kontra saya terhadap wacana amandemen Undang-Undang tahun 1945 ini, yang pertama, saya khawatir akan ada perubahan hal-hal fundamental negara, di mana akan ada resiko terjadi perubahan pada ideologi Pancasila atau bentuk negara kesatuan yang sudah mapan. Selanjutnya itu mungkin akan ada pembatalan pasal-pasal penting yang sudah menjadi konteks nasional negara Indonesia. Yang kedua itu adalah stabilitas politik dan keamanan nasional, di mana pada proses amandemen Undang-Undang 1945 akan berpotensi memicu konflik politik yang berkepanjangan. Selanjutnya adanya pelanggaran hukum selama proses amandemen berlangsung, yang dapat berdampak pada stabilitas nasional. Yang ketiga itu fokus pada implementasi undang-undang yang sudah ada. Seperti yang kita ketahui, banyak undang-undang turunan Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diimplementasikan dengan baik, di mana bahwa sebaiknya sumber daya itu didasarkan pada penegakan hukum yang sudah ada daripada membuat perubahan baru.
Jadi kesimpulannya sebenarnya Undang-Undang Dasar 1945 ini membawa potensi besar yang signifikan bagi Indonesia. Namun proses ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, mempertimbangkan berbagai aspek dan melibatkan partisipasi masyarakat yang luas. Yang terpenting itu adalah memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan itu benar-benar membawa manfaat yang baik bagi rakyat Indonesia dan memperkuat fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi penting juga bagi kita setiap warga negara untuk terus mengikuti perkembangan wacana ini dengan kritis dan tetap berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi di Indonesia. Jadi keterlibatan kita sebagai masyarakat dengan kritis akan menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap perubahan konstitusional sejalan dengan aspirasi dan kepentingan rakyat Indonesia. Demikian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Bye-bye.